kita bertemu lagi di hari Minggu yang ceria ini. Udah pada siap untuk beribadah? Yuk, kakak percaya kalian udah pada wangi-wangi, udah pada cantik-cantik, udah pada ganteng-ganteng, udah pada mandi pastinya. Kita mau beribadah. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu baik kepada kami Bapa. Sepanjang malam tadi Engkau menjaga kami tidur dan kami bisa bangun ini semua karena kasih-Mu kepada kami Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan beribadah Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami, Engkau memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, ini kami Tuhan siap untuk beribadah hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami berdoa sama-sama, katakan amin. Nah adik-adik, kemarin kan kita habis merayakan apa Kak? Paskah tuh hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit dari mati, dia bangkit, dia nanti naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Kita mau bersuka cita, kita mau bersyukur karena memiliki Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang hebat. Ya, yuk kita mau katakan satu pujian yang mengatakan Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Yo, inget kan lagu itu kan? Yuk sama-sama kita mau bernyanyi buat Tuhan. Semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri yang ada di rumah. Yo semuanya. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, Kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Sekali lagi ya, katakan Yesus kau mati di salib. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, Kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Pastinya masih semangat. Kakak mau katakan ada sukacita, joy, 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 joy. Sukacita, 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 oe, oe. Sukacita, 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 oe, oe. Yuk kita mau bersukacita, kita mau katakan, oh sukacitaku karena Tuhan Yesus telah menebus dosa kita, Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Semuanya kita mau bergerak, memuji Tuhan, kita kasih tarian yang terbaik buat Tuhan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam,
mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sekali lagi ya kita katakan, oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Nah adik-adik, yuk saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau duduk diam, kita mau dengar-dengaran, terus kita mau siapin apa? Alkitab kita. Yuk, nggak boleh ngobrol sama kakak adiknya. Kita harus fokus saat mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menghormati Tuhan Yesus. Harusnya ku yang dihina, harusnya ku yang disiksa, harusnya ku yang pikul salib itu sebagai ganti dosaku. Karena kasih, karena kasih, Kau gantikan aku. Terima kasih Yesusku buat pengorbananmu. Yuk kita mau belajar lagu ini bareng-bareng. Harusnya ku yang disiksa, harusnya ku yang dihina, harusnya ku yang pikul salib itu sebagai ganti
Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Kak Tris di sini ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh kembali beribadah dengan adik-adik walaupun lewat online Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kepada kami hikmat dan Roh Kudus menuntun kami supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita kan masih ada di bulan April ya. Nah di bulan April ini kita merayakan hari besar yang kita rayakan pada awal April lalu. Hari apa ya adik-adik? Ya benar sekali, hari Paskah. Hari Paskah itu merupakan hari yang terbesar yang kita rayakan. Bahkan lebih besar dari hari Natal loh adik-adik. Loh kok bisa begitu ya? Kenapa? Ya karena kan kalau hari Natal kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kelahiran itu semua orang merayakan hari kelahiran adik-adik. Tetapi kalau hari Paskah kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Nah coba kalian pikir, apakah ada orang yang merayakan hari kebangkitan dari kematian adik-adik? Ya, nggak ada kan? Selain Tuhan Yesus tidak ada adik-adik. Nah, ini membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas maut, atas kematian. Ya, Dia mau menunjukkan bahwa Dia itu sudah menang dari maut adik-adik. Nah, adik-adik berpikir enggak ya, kenapa ya Tuhan Yesus sebagai Allah yang berkuasa itu mau datang ke dunia, Dia menjelma menjadi manusia, kemudian menderita sengsara, mati di atas kayu salib adik-adik, dengan penderitaan yang luar biasa itu sebelum kematiannya. Nah kenapa ya kok mau ya adik-adik ya Dia itu datang ke dunia? Coba adik-adik pikir, kenapa Tuhan mau datang ke dunia ini? Nah adik-adik, sambil adik-adik berpikir, nah kakak mau menceritakan sebuah kisah cerita ilustrasi adik-adik. Nah demikian ceritanya adik-adik. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ibu dan 2 anak laki-lakinya. Nah, karena ayahnya sudah meninggal sejak anak-anaknya itu masih kecil adik-adik. Nah, kita sebut saja anaknya itu si sulung dan si bungsu ya adik-adik. Nah, karena ayahnya sudah meninggal, ibunya itu harus bekerja untuk menghidupi anak-anaknya. Ibunya selalu berpesan kepada anak-anaknya untuk selalu hidup rukun, saling menjaga satu dengan yang lain. Tetapi adik-adik, ternyata jadi si bungsu ini ceritanya semakin bertumbuh dewasa, dia itu terlibat dalam pergaulan yang jahat adik-adik ya. Teman-temannya mungkin diajak teman-temannya, dia menjadi anak yang nakal ya, terlibat dalam pergaulan yang bebas, nggak karuan. Nah sementara si sulung anaknya yang besar itu sangat rajin dan tekun, jadi dia berusaha membahagiakan ibunya, dia belajar sehingga dia itu sekolahnya berhasil ya adik-adik ya. Nah makanya adik-adik jangan salah pergaulan, kalau pilih teman-teman ada yang mengajak yang jelek-jelek itu ya jangan mau. Nah ini ceritanya sampai akhirnya ibunya sudah agak tua ya adik-adik, anak-anaknya sudah besar, ini ibunya sakit-sakitan dan dia berpesan ya kepada si sulung bahwa kamu harus selalu ingat akan adikmu ya, dia itu walaupun ikut dalam pergaulan yang jahat, kamu itu harus cari dia, usahakan supaya dia itu kembali ke jalan yang benar. Nah
setelah dia mungkin sakit-sakitan akhirnya ibunya meninggal ya adik-adik ya. Nah, tapi ternyata si anak yang kecil itu, yang bungsu itu, dia itu malah pergi dari rumah adik-adik ya. Dia mungkin terlibat yang dalam ikut dalam komplotan-komplotan penjahat itu adik-adik. Nah, sedangkan si sulung itu berhasil menyelesaikan sekolahnya dan di bidang hukum adik-adik, dan akhirnya si sulung yang besar ini menjadi seorang jaksa. Jaksa, tahu enggak adik-adik, kerjanya di pengadilan. Dia bekerja itu menuntut suatu kejahatan atau pelanggaran hukum, dan dia memastikan bahwa hukuman itu dijalankan. Itu kerjanya jaksa adik-adik di pengadilan. Nah, setelah beberapa tahun kemudian adik dan kakak ini tidak pernah bertemu ya, karena adiknya sudah tidak tahu kemana. Pada suatu hari sang kakak ini waktu dia menjadi jaksa itu dihadapkan pada suatu masalah hukum karena tertangkapnya seorang penjahat dan dia harus menjadi jaksanya ya yang menuntut hukum. Dan betapa kagetnya adik-adik, ternyata penjahat itu adalah adiknya sendiri yang ketangkap polisi ya. Si jaksa yang merupakan kakak ini sebenarnya dia merasa kaget, kecewa, dan mungkin agak bingung juga bagaimana, tetapi tidak ada yang tahu bahwa itu adalah adik dan kakak. Jadi si kakak ini berusaha secara profesional menjalankan pekerjaannya sebagai jaksa ya, untuk menuntut adiknya sendiri sebagai penjahat, perampokan adik-adik, yang pokoknya berat lah kejahatannya. Nah, sampai akhirnya si hakim yang memutuskan perkara itu memutuskan bahwa si adik bungsu ini sudah terlampau banyak kejahatannya ya, sudah merampok beberapa kali, dia harus dihukum mati. Nah, tentu saja si jaksa itu sebetulnya sangat sedih karena ini adiknya sendiri ya. Dia galau ya adik-adik, bagaimana ini, dia itu sebetulnya ingin berusaha menolong adiknya ya. Dia teringat akan pesan-pesan ibunya, bagaimana dia bisa mengembalikan adiknya lagi ke jalan yang benar. Sudah sampai dengan saat detik ini ya malah dihukum mati. Akhirnya adik-adik, si sulung pada waktu yang ditetapkan untuk si bungsu adiknya ini untuk dihukum mati, si sulung berpikir dan kemudian dia mengambil keputusan adik-adik. Pada malam sebelum hukuman itu dilaksanakan, dia datang ke tempat penjara di mana adiknya itu akan dilaksanakan hukuman mati, dan akhirnya adik-adik, si sulung ini menggantikan adiknya untuk dihukum mati ya. Jadi dia setelah si adik mungkin tadinya tidak diketahui ya, tiba-tiba pokoknya si adiknya tahu bahwa ada yang menggantikan hukumannya. Nah, si adik itu terus dia mendapat pesan ya dari kakaknya ini, bahwa aku akan menggantikan kamu menjalani hukuman mati itu, tapi aku minta kamu untuk bertobat dari jalanmu yang jahat. Kamu harus kembali menjadi orang yang benar ya, karena ibu sudah berpesan ya untuk aku menjaga kamu. Jadi aku tetap akan memikul tanggung jawabku untuk menggantikan kamu menjalani hukuman ini. Begitu adik-adik. Dari si bungsu merasa sedih sekali, terharu, dia mau minta maaf kepada kakaknya tapi sudah terlambat juga. Sudah apa yang dia sudah perbuat itu sudah terlanjur ya adik-adik. Tapi dengan begitu dia bisa bebas dan akhirnya dia bertobat adik-adik. Dia ingat akan pengorbanan kakaknya, dia tidak mau lagi hidup dalam
dalam hal kejahatan itu tidak mau lagi bergabung dengan kawanan-kawanan jahat, dia kembali ke jalan yang benar. Begitu adik-adik ceritanya. Nah, dari cerita ini adik-adik, ini seperti perumpamaan saja ya. Jadi adik-adik dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Ini sama seperti ya Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya untuk kita semua yang sudah berdosa. Adik-adik, kita itu sebenarnya kita itu adalah manusia berdosa. Tidak ada satupun di dunia ini ya, kita semua adik-adik itu hidupnya benar di hadapan Tuhan, karena kita pada dasarnya kodrat manusia itu semuanya itu kecenderungannya itu berbuat dosa ya. Contoh adik-adik, kita senangnya ya, maunya mementingkannya, mikirnya diri sendiri saja, tidak mau mikir orang lain. Kalau kita diganggu, kita akan marah. Nah, itu karena dasarnya kita itu manusia berdosa ya adik-adik. Terus apalagi ya, banyak hal-hal yang pada dasarnya kita tuh punya sifat-sifat dosa ya. Kadang-kadang adik-adik tidak mau taat kepada orang tua ya, maunya suka-sukanya sendiri, itu juga dasarnya adalah dosa. Nah, kita tidak bisa dengan segala dosa kita itu kita bisa masuk ke dalam kemuliaan Tuhan di surga, tidak bisa adik-adik. Nah, itu harus ada, karena Tuhan Allah yang adil, itu harus ada hukuman yang seharusnya kita jalani. Tetapi Tuhan Yesus telah rela datang ke dunia ini karena Dia sayang kepada adik-adik semua ya. Dia tidak mau kita semua umat pilihannya masuk dalam hukuman yang kekal ya, di neraka, tidak mau. Jadi Tuhan yang harus menggantikan hukuman itu ya. Dia rela mati di salib itu karena Dia mengasihi adik-adik semua, mengasihi kakak, mengasihi semua umatnya. Jadi itu jawaban yang tadi pertanyaan kakak ya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu ternyata sayang ya, mengasihi semua umatnya yang percaya kepadanya. Dan kalau kita percaya kepadanya, maka kita boleh seperti Tuhan Yesus, Dia bangkit dari kematian, maka kita pun nanti juga akan ikut seperti Yesus. Kita bisa dibangkitkan dari kematian untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, setelah kita tahu bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita adik-adik, nah, kita tentunya harus bersyukur ya. Dan bersyukur itu bagaimana adik-adik? Seperti cerita tadi si bungsu, bahwa hidupnya berubah karena pengorbanan kakaknya, kita pun hidupnya harus berubah karena Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita. Cara bersyukur kita, cara berterima kasih kita adalah lewat perubahan dalam kehidupan kita ya adik-adik. Kita harus tetap menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang tidak lagi mementingkan diri kita sendiri ya, tapi juga melihat kepentingan orang lain juga. Nah, kita harus dalam hidup kita pengen supaya Tuhan Yesus itu tersenyum melihat kehidupan kita. Nah, bagaimana ya Kak caranya membuat Tuhan Yesus itu tersenyum terhadap hidup kita? Jadi ada 4 hal adik-adik untuk bisa membuat Tuhan Yesus kita tersenyum melihat hidup kita. Apa aja 4M itu? M yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan itu bagaimana? Tuhan bilang kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi mengasihi Tuhan dengan cara taat akan segala perintah-perintahnya yang tertulis dalam Alkitab ya. Yang kedua, itu mengucap syukur senantiasa dengan cara bagaimana adik-adik? Memuji Tuhan senantiasa. Sering-seringlah kita itu memuji Tuhan, mengucap syukur baik lewat doa maupun
puji-pujian kita kepada Tuhan ya adik-adik, sering menyanyi memuji Tuhan ya seperti Daud ya adik-adik. Terus M yang ketiga adalah menggunakan kemampuan kita adik-adik. Kamu apa yang kamu bisa itu kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh hati, supaya Tuhan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Yang keempat ya adik-adik, kita harus percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh ya, mempercayai M-nya, mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, tidak ragu-ragu, tidak bimbang ya, bahwa Tuhan itu Allah yang mengasihi kita, Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan kita. Jadi kita harus mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan Yesus ya, tidak mempercayai Dia dengan sungguh-sungguh, tidak bimbang ya. Itu tadi 4M ya adik-adik. Nah, ayat mas kita diambil dari Galatia 2 ayat 20a. Yang aja adik-adik ya bunyinya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Kakak ulangi ya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dihafalkan ya adik-adik, dan jangan lupa nanti di akhir firman ini akan ada kuis buat adik-adik semua. Dijawab kuisnya lewat mentor adik-adik semua ya. Mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami semua. Betapa Engkau mengasihi kami Tuhan, dan Engkau rela berkorban buat kami semua. Tuhan, kami mau bersyukur lewat hidup kami. Kami mau Tuhan mentaati Engkau, kami mau memuji-muji nama-Mu, kami mau menggunakan seluruh kemampuan kami, dan kami mau mempercayai Engkau dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tolong kami supaya kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa lagi. Yuk adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau naikkan doa bersama-sama. Yuk lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Kami masih Engkau beri kesempatan untuk beribadah. Kami percaya tangan kuasa Tuhan terus menopang menyertai kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang bangkit dan hidup untuk kami, sehingga kami memperoleh kehidupan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang melakukan firman-Mu, yang taat akan Engkau Tuhan, taat kepada orang tua kami, taat kepada guru-guru kami Bapa. Terima kasih Yesus, saat ini kami berdoa buat teman-teman kami Bapa, Engkau juga yang akan tolong mereka dimanapun mereka berada. Mereka yang mungkin malas untuk beribadah, biarlah Engkau berikan kembali semangat mereka untuk beribadah kepada Engkau, karena kami tahu dan kami mau belajar Bapak, bahwa letak kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Kami bawa pemerintah kota bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai para pemimpin bangsa negara ini Bapa. Engkau yang akan berikan mereka hikmat, akal budi, biarlah mereka boleh mengatur pemerintah negara ini dengan takut akan Tuhan. Dan kami percaya mereka boleh mengambil setiap kebijakan seturut dengan kehendak dan rancangan-Mu saja. Dan setiap kebijakan yang mereka ambil itu mendatangkan kebaikan buat kami semua Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga
juga berdoa buat saudara-saudara kami di NTT maupun dimanapun mereka yang ada saat ini yang tertimpa bencana Bapak. Mari Tuhan tolong mereka, beri mereka kesehatan, kekuatan, beri mereka semangat untuk kembali menjalani hari-hari bersama Engkau Tuhan. Dan kami yakin percaya mereka Engkau berikan kesanggupan untuk menanggung segala apa yang mereka alami. Dan melalui setiap peristiwa yang mereka alami Bapak, mereka boleh melihat mujizat-Mu terjadi dan Engkau sendiri akan memberikan kemampuan buat mereka untuk menanggungnya Bapak. Segala bantuan dan donasi yang diberikan biarlah boleh tersalurkan dengan baik Bapak. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat tim medis yang berjuang di garis depan. Engkau yang menyertai mereka, memberikan hikmat, akal budi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Biarlah mereka boleh menjalankan setiap tugasnya dengan baik dan setiap kebutuhan mereka boleh tercukupi dengan tepat seperti apa yang mereka butuhkan Bapak. Dan juga saat ini Bapak untuk pendistribusian vaksin, Engkau yang mengatur, menyertai, Engkau yang akan memberkati, dan biarlah boleh berjalan dengan baik seturut dengan rencana-Mu. Segala tangan-tangan jahat yang mencoba menggagalkannya kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Tuhan, kami berdoa juga buat kota Pekalongan, turunlah belas kasih-Mu atas Pekalongan. Kami percaya Pekalongan ada dalam genggaman tangan-Mu dan Engkau sendiri akan terus sertai kota kami. Damai sejahtera ada dalam kota ini dan juga segala permasalahan yang ada di kota ini Engkau yang akan segera lalukan Bapa. Terima kasih Yesus, kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan terjadi atas kota kami, atas bangsa kami, dan atas hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Ini doa kami, ini syafaat kami naikkan hanya di dalam Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau terima berkat yang dari Tuhan. Kami terima berkat yang dari Tuhan, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, kepandaian, menyertai kami semua Bapa mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.